Halo semuanya, kali ini Drafis Cinggu akan ajak kalian bahas bersama sebuah film berjudul Standing Up yang dirilis pada tahun 2013. Film ini adalah adaptasi dari novel yang berjudul The Gods yang bercerita tentang petualangan dua anak yang kabur setelah menjadi korban bullying di sebuah summer camp bernama Camp Tall Pine. Penasaran bagaimana alur ceritanya? Kalau begitu langsung saja kita bahas filmnya. Adegan diawali dengan latar waktu malam di mana sebuah perahu dayung baru saja sampai ke sebuah pulau kecil tanpa penghuni. Perahu tersebut berisi kumpulan anak laki-laki dari Camp Tall Pine. Saat mereka turun dari perahu, terlihat seorang anak menyuruh anak laki-laki lain yang menggunakan kacamata untuk mencari kayu bakar di sekitar, dan ia pun mengiyakannya. Anak itu lalu mencari kayu bakar sendiri. Namun saat ia kembali, teman-temannya menyergapnya dari belakang dan melucuti bajunya. Anak ini bernama Howie. Howie memberontak dan meminta tolong pada teman yang lain, namun mereka malah menyerbunya bersama-sama. Setelah melucuti Howie, teman-temannya pun meninggalkannya sendirian di pulau itu dan pergi dengan perahu yang mereka bawa sebelumnya. Sedangkan Howie terdiam sambil meringkuk menatap teman-temannya yang pergi meninggalkannya sendiri tanpa baju sehelai pun. Rupanya di camp ini terdapat sebuah tradisi di mana anak-anak yang dianggap tidak populer akan dilucuti semua pakaiannya di sebuah pulau terpencil dan kosong, lalu ditinggalkan semalaman. Pulau itu mereka sebut God's Island, dan anak-anak yang pernah ditinggalkan di situ disebut Gods atau kambing. Howie lalu bergegas mencari kacamatanya dan berlari menghindari nyamuk. Ia kemudian menemukan sebuah bangunan. Saat berusaha membuka pintu bangunan tersebut, terdengar suara anak perempuan yang menyuruhnya untuk pergi. Howie kemudian memintanya untuk membukakan pintu, namun anak perempuan itu tidak mengizinkannya. Setelah menjelaskan keadaannya yang kedinginan dan digigiti nyamuk karena tidak berpakaian, anak perempuan itu pun membukakan pintu. Howie lalu masuk dan bertanya, apakah anak perempuan itu diperlakukan sama seperti dirinya juga? Dan dia menjawab iya, sambil terus menangis. Kemudian Howie bertanya, apakah dia memiliki selimut lagi? Namun gadis bernama Grace itu hanya memiliki satu kain yang dipakainya sekarang untuk menutupi tubuhnya. Howie lalu menyalakan lilin yang ada di tas Grace, kemudian mencari sembarang kain untuk dijadikan celana darurat. Setelah itu, ia bergegas mencari kayu bakar agar mereka berdua tidak kedinginan. Sedangkan Grace masih menangis di sudut ruangan. Saat mencari kayu, Howie melihat sebuah cahaya dari danau dan mendengar suara. Howie pun segera berlari dan memberitahu Grace bahwa teman-temannya kembali. Howie berasumsi bahwa teman-temannya kembali karena ingin mengambil foto dan mempermalukan keduanya. Mereka berdua kebingungan, ketakutan, dan menjadi sangat panik. Howie kemudian memberi ide untuk pergi dari pulau itu dengan berenang. Namun Grace tidak bisa berenang, sehingga Howie mencari akal untuk mencari kayu yang bisa mengambang sehingga Grace tidak perlu berenang, dan hanya perlu memegang erat kayu itu, dan Howie lah yang akan mendorong kayu itu dengan berenang. Setelah mengendap-endap, mereka pun berhasil kabur dengan ide Howie. Di sisi lain, orang-orang dari Camp Tall Pine kebingungan karena tidak menemukan Grace dan Howie di pulau itu. Mereka juga mengatakan tidak mungkin keduanya berenang melewati danau yang luas untuk pergi dari pulau. Namun tanpa mereka ketahui itulah yang sebenarnya terjadi. Pagi pun tiba, Grace masih tertidur. Nampaknya Grace tidak sadar bahwa mereka sudah sampai di seberang pulau. Terlihat Howie diam-diam menangis dan ketika Grace terbangun, Howie berusaha menyembunyikannya. Howie lalu bertanya pada Grace apakah dia kuat berjalan dan Grace mengiyakannya. Mereka pun berjalan dan menemukan sebuah pondok. Howie menghancurkan gembok jendela pondok itu dan masuk ke dalam bersama Grace. Di pondok itu Howie mencari baju dan makanan. Setelah memakai baju dan makan makanan seadanya, Howie keluar mengambil air dari danau karena keran air tidak menyala. Ketika mengambil air, Howie melihat dua orang melakukan patroli di danau dan membuat Howie menjadi waspada. Saat kembali ke pondok, Howie mengajak Grace untuk berpindah tempat karena seseorang mungkin menemukan mereka. Lalu Grace mengatakan ia perlu menelpon ibunya dan menyuruh Howie untuk menelpon orang tuanya juga. Lalu Howie menjawab ia tidak perlu menelpon karena orang tuanya sangat sibuk dan sedang bekerja di luar kota. Mereka meninggalkannya di Camp Tall Pine karena ingin melihatnya berteman. Grace kemudian mengerti karena ia merasakan hal yang sama. Grace lalu menyarankan Howie ikut dengannya saja jika ibunya menjemputnya nanti, sehingga ibunya bisa mengantarkan Howie ke rumahnya. Selanjutnya, mereka berdua pergi meninggalkan pondok. Di jalan, mereka melihat orang-orang bersenang-senang dan meninggalkan mobil mereka dengan keadaan jendela terbuka. Karena keadaan terdesak, Howie pun mengambil beberapa uang yang ada di dalam mobil. Namun Grace yang melihat itu memarahi Howie karena mencuri dan menyuruhnya mengembalikannya. Howie menjawab saat ini mereka membutuhkan itu dan mereka bisa mengembalikannya nanti.
Howie kemudian mengambil kamera yang ia bawa dari pondok dan mengambil foto plat mobil itu. Di telepon umum dekat pantai, Grace kemudian menelpon ibunya yang sedang meeting di kantor. Ibu Grace ini bernama Meg. Ia kemudian menangis meminta ibunya menjemputnya namun tidak memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Meg terus menolak untuk menjemput Grace, namun pada akhirnya mereka membuat kesepakatan untuk saling bertemu 2 hari lagi, yaitu di hari Sabtu. Ibunya lalu menyuruh Grace untuk menjadi kuat. Meg berpesan waktu sulit akan segera berlalu dan orang-orang kuat akan bisa melewatinya. Mereka kemudian menutup teleponnya. Grace menyapu air matanya dan menyampaikan pembicaraannya dengan ibunya pada Howie. Howie pun mengajak Grace membeli hotdog. Di kedai itu, setelah memesan, Howie melihat penitipan barang yang tidak dijaga dengan baik. Selagi memakan hotdog, Howie menawarkan Grace untuk mendapatkan baju baru. Grace bertanya bagaimana caranya, dan Howie pun menjelaskan rencananya. Howie lalu mengambil batu kecil dan menaruhnya di sosis hotdog Grace. Selanjutnya, Grace komplain pada penjual bahwa ada batu di dalam hotdognya. Namun tentu saja sang penjual merasa hal itu tidak masuk akal dan tidak menghiraukannya. Di sisi lain, Howie masuk ke dalam kedai itu dan mengambil keranjang penitipan yang berisi baju. Mereka hampir saja tertangkap, namun akhirnya berhasil. Mereka kemudian berganti dengan baju dari keranjang yang mereka curi, lalu melanjutkan perjalanan tanpa arah. Mereka akhirnya sampai di sebuah perkotaan, dan di situ mereka melihat orang-orang dari Camp Tall Pine dan polisi mencari mereka. Grace dan Howie yang tidak ingin kembali lalu kebingungan mencari cara untuk kabur. Kebetulan di dekat mereka terdapat sebuah bus yang akan mengantar anak-anak untuk pergi ke summer camp yang lain, dan mereka berdua pun menyusup masuk ke bus itu. Setelah mereka duduk, 2 orang gadis menghampiri kursi mereka karena Howie dan Grace mengambil tempat mereka. Namun anak lain bernama Kelvin berbicara pada 2 gadis itu untuk mencari tempat duduk lain dan memberikan mereka pengertian. Ternyata Kelvin sudah memperhatikan Howie dan Grace dari tadi dan menyadari bahwa keduanya sedang bersembunyi dari sesuatu. Namun setelah semua orang sudah masuk, terdapat 2 anak lain yang tidak mendapatkan kursi. Dan pendamping camp pun bertanya apakah ada di antara mereka yang seharusnya berada di bus sebelah. Howie dan Grace yang tidak seharusnya berada di kursi bus pun terkejut. Hampir saja mereka keluar dari bus, namun ternyata memang ada 2 anak yang seharusnya ada di bus lain sehingga bus kekurangan kursi. Bus akhirnya berjalan dan keduanya akhirnya lega bisa kabur dari petugas-petugas yang mengincar mereka. Di Camp Tall Pine, terlihat Meg datang karena telepon dari pihak camp. Ia kemudian bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan di mana Grace. Lalu Tuan Russell yang merupakan pemilik Camp Tall Pine menjawab bahwa Grace sedang kabur. Meg lalu mulai meninggikan suaranya karena ia panik, khawatir, dan marah. Mr. Russell lalu panjang lebar menjelaskan bahwa camp ini mengajarkan anak-anak menjadi kuat dan dapat bersosialisasi dengan baik. Ia juga menjelaskan yang sebenarnya terjadi dan mengatakan mereka hanya ingin menempatkan Grace di situasi di mana ia bisa belajar tangguh dan hal tersebut sebetulnya tidak membahayakan untuknya. Mendengar itu, Meg marah besar dan mengatakan bahwa akan melaporkan hal ini. Tiba-tiba anak perempuan di belakangnya mengatakan bahwa ia juga seorang goth. Dia mengaku awalnya takut, namun cara itu berhasil membuatnya berani. Meg kehilangan kata-kata karena merasa ini adalah hal yang salah dan mengatakan mereka harus mencari Grace saat itu juga. Kembali pada perjalanan Grace dan Howie, Grace bercerita bahwa ia sebenarnya ingin pergi ke Space Camp atau camping luar angkasa. Namun ibunya mengatakan tidak, karena khawatir mengenai lokasi yang terlalu jauh dan berjanji akan membawa Grace ke NASA di lain waktu. Rupanya Grace memiliki cita-cita untuk menjadi astronot. Sesampainya di camp, setelah mengambil kaos, mereka berdua mengendap-endap pergi dari sana. Namun Kelvin dan seorang gadis bernama Tiwanda menghentikan Howie dan Grace. Mereka bertanya kemana Grace dan Howie akan pergi, dan menghentikan keduanya karena sangat berbahaya di hutan saat malam. Kelvin dan Tiwanda yang sebenarnya khawatir mengajak Howie dan Grace untuk menginap semalam di camp mereka, mengingat keduanya juga memiliki kaos camp. Namun Howie dan Grace menolak, sehingga Tiwanda mengancam akan melaporkannya pada pihak camp. Mereka pun berdiskusi dan sepakat akan bermalam. Tiba-tiba seorang anak bernama Butch yang sedari tadi berdiri di atas bertanya siapa 2 orang asing itu. Kelvin lalu berbohong mereka anggota camp dan memperkenalkan Grace sebagai Bonnie dan Howie sebagai Clay. Malamnya di camp saat semua orang menari, Howie dan Grace tidak menari dan berdiri berseberangan. Saat Howie akan menghampiri Grace, seseorang menghampiri Howie dan mengajaknya menari bersama. Sedangkan Grace dihampiri Butch yang juga mengajaknya menari. Ketika Howie sedang menari, Butch mencoba mencium paksa Grace dan Grace pun memberontak. Howie yang melihat itu lalu membantu Grace, namun Butch menarik tangan Grace sehingga Howie menginjak kaki Butch hingga terjatuh. Keadaan menjadi gaduh dan pendamping camp datang bertanya apa yang terjadi. Butch yang tadi terlihat garang menangis dan hanya mengatakan dia tiba-tiba terjatuh.
Di kamar, Grace digoda teman-temannya tentang Howie yang menolongnya dari Butch, namun Grace mengatakan mereka hanyalah teman. Lalu gadis yang tadi menari bersama Howie mengatakan, jika mereka hanyalah teman, ia meminta Grace memberikan Howie saja padanya. Mereka semua pun tertawa. Kamar anak laki-laki, saat akan tidur, Howie melihat bekas luka di tangan Calvin dan bertanya padanya. Calvin bercerita ayahnya lah yang melakukannya saat mabuk. Howie mengatakan ia tidak mengerti mengapa orang saling menyakiti, karena Howie selalu merasa bersalah setiap melakukan hal itu. Howie juga bertanya pada Calvin, apakah ia pernah membayangkan tidak memiliki seorang ayah? Calvin kemudian menjawab ia sesekali memikirkan itu. Namun ia lebih sering membayangkan andai saja ia memiliki seorang kakak laki-laki yang bisa melindunginya dari ayahnya saat sedang mabuk. Di kamar lain, Tiwanda menyuruh Grace segera menelpon ibunya untuk menjemputnya setelah sampai di kota besok. Grace mengiyakan dan bertanya mengapa Tiwanda begitu baik padanya. Dan Tiwanda menjawab mengapa tidak. Jawaban singkat yang akhirnya membuat Grace sadar tidak semua orang di dunia ini jahat. Keesokan harinya saat sarapan, sebelum pergi dari camp, Howie menyuruh Grace berfoto dengan teman-temannya. Sebelum memoto, Howie turut mengajak Butch untuk berfoto bersama. Howie tidak ingin meninggalkan kenangan buruk di sana dan mereka pun menjadi bagian dari cerita Howie dan Grace. Setelah pergi dari camp, mereka sampai di sebuah hotel. Howie mengatakan dia tidak ingin mereka tidur di hutan kecuali terpaksa. Mereka mengamati hotel itu dan menyadari bahwa saat seseorang meninggalkan kamar, kuncinya akan ditinggal di dalam kamar. Mereka pun menunggu untuk beraksi. Saat ada kesempatan, Grace menyuruh Howie untuk menunggunya karena kali ini Grace yang akan beraksi. Grace lalu berlari ke hotel itu dan mengambil kantong plastik. Dia berpura-pura menjadi staf. Grace secara hati-hati memasuki kamar dan mencari kuncinya, namun dia tidak menemukannya. Saat pengunjung menyalakan mobil dan bersiap pergi, Grace berlari mendatanginya dan bertanya apakah mereka lupa meninggalkan kunci kamarnya. Begitulah, Grace akhirnya berhasil mendapatkan kamar itu untuk semalam. Grace lalu melakukan panggilan palsu ke resepsionis, mengatakan bahwa pengunjung sebelumnya akan menginap 1 malam lagi. Setelah panggilan ditutup, Howie dan Grace sama-sama kegirangan karena sekali lagi mereka berhasil. Di rumah, Meg akhirnya menerima pesan suara Grace. Di sini Grace menceritakan bahwa ia baik-baik saja. Grace juga mengatakan yang sebenarnya terjadi di camp secara singkat dan berkata bahwa ia sudah menjadi kuat seperti yang diminta Meg sebelumnya, sehingga Meg tidak perlu khawatir lagi. Mendengar pesan putrinya itu, Meg hanya bisa menangis menyadari hal berat yang telah dilalui Grace. Di kamar hotel, Grace dan Howie akhirnya bisa mandi dan menonton televisi. Di saat itu, Grace baru menyadari, walaupun mereka sudah bersama selama 1 hari 1 malam, Grace belum menanyakan nama Howie. Mereka lalu berkenalan seolah baru bertemu. Mereka pun lalu tidur. Keesokan harinya, keduanya berjalan menuju tempat perjanjian Grace dan ibunya. Namun jarak ke sana masih sangat jauh dan Grace menyarankan mereka untuk menumpang saja. Lalu sebuah mobil lewat dan Grace mencoba memberikan tanda pada mobil itu. Pemilik mobil menawarkan tumpangan dan mereka terpaksa setuju karena ternyata dia adalah seorang polisi dan sedikit memaksa mereka. Setelah masuk, Grace dan Howie merasa tidak nyaman karena tidak ada ganggang untuk membuka pintu mobil dari dalam. Si polisi lalu memperkenalkan dirinya sebagai Sheriff Hofstadter. Sheriff itu lalu menanyakan nama mereka dan mengejek Howie dan Grace bau seperti kambing. Ternyata Sheriff mengetahui bahwa keduanya adalah Goths yang kabur dari Camp Tall Pine. Di sini Sheriff menjelaskan bahwa semua orang tahu yang mereka berdua lakukan selama 2 hari itu dan mengatakan bahwa itu adalah kejahatan dan keduanya harus dihukum. Howie dan Grace merasa takut dan Sheriff itu terus-menerus mengatakan hal-hal yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Kemudian mobil berhenti di sebuah telepon umum. Sheriff turun dan menyuruh Grace dan Howie duduk diam selagi ia melaporkan 2 anak yang hilang itu. Grace dan Howie sangat panik dan melihat kunci mobil yang ditinggalkan Sheriff. Grace dan Howie maju ke kursi pengendara dan menyalakan mesin. Sheriff yang melihat hal itu terkejut dan mencoba mengakhiri panggilan namun terlambat karena Grace sudah mendorong gas dan Howie memegang setir sambil kebingungan karena mobil berjalan mundur. Sheriff yang membawa senapan semakin membuat keduanya panik dan ketakutan. Untungnya mereka berhasil menyetir maju mobil itu dan tanpa sengaja melindas jari kaki Sheriff. Saat mobil melaju, Sheriff yang melihat mobil berbelok ke arah jalan buntu lalu mencoba mengejar mobil agar tidak terjadi kecelakaan. Sementara Howie baru saja sadar bahwa jalan yang ia ambil adalah jalan buntu dan dengan panik menyuruh Grace mendorong pedal rem. Syukurlah mereka berhenti tepat sebelum menabrak pagar jalan dan segera keluar dari mobil. Di belakang mereka terlihat Sheriff yang mengejar mereka berdua sambil berteriak bahwa daerah itu adalah daerah berbahaya. Betul saja, Howie dan Grace yang berlari ke dalam hutan akhirnya sampai di ujung jalan. Jalan itu buntu dan di depan mereka adalah sungai besar.
Di sini Howie kembali dengan ide gilanya untuk melompat bersama Grace dari tebing itu. Namun sekali lagi, Grace mengingatkan bahwa dia tidak bisa berenang. Setelah banyak kegaduhan, Howie mengatakan bahwa jika mereka selamat, Howie akan mengajarinya berenang. Sheriff semakin dekat hingga akhirnya keduanya melompat dari tebing itu. Sheriff yang melihat itu terkejut dan memastikan apakah mereka baik-baik saja. Namun syukurlah Howie dan Grace selamat dan bahagia karena berhasil kabur lagi dan lagi. Sedangkan Sheriff kesal karena hampir saja jantungan melihat dua anak itu melompat dari tebing yang tinggi itu. Howie dan Grace lalu berenang ke tepian lalu mereka duduk di sebuah batu besar di sungai itu. Di tempat janji Meg dan Grace, Meg resah karena Grace belum juga muncul. Meg yang seharusnya bertemu dengan anaknya malah bertemu dengan polisi yang menceritakan apa yang terjadi. Meg kemudian terkejut karena Grace tidak bisa berenang namun polisi meyakinkannya bahwa Grace aman dan ada Howie bersamanya. Di sisi lain, Grace lagi-lagi mencoba menelpon ibunya namun ibunya tidak mengangkat. Grace sangat panik karena ia tidak berhasil mencapai tempat perjanjian tepat waktu dan khawatir Mr. Russell akan menceritakan semuanya, sehingga ibunya akan marah padanya. Grace tidak tahu bahwa itu sudah terjadi, namun sebaliknya Meg tidak marah namun justru sangat khawatir. Howie lalu menenangkan Grace dan mereka akan mencoba menelpon Meg lagi dengan meminjam uang dari pedagang madu di samping mereka. Sekali lagi Grace mencoba menelpon ibunya ke rumah dan syukurlah dia mengangkatnya. Meg menanyakan apa yang terjadi dan Grace dengan jujur menjelaskan ia menabrak Sheriff dengan mobil tanpa sengaja. Meg lalu meyakinkan Grace bahwa semuanya sudah baik-baik saja dan Grace tidak perlu khawatir untuk pulang sekarang. Grace merasa lega dan menyampaikan keadaannya saat ini. Meg lalu menanyakan di mana mereka dan Grace menegaskan bahwa ia ingin Howie bisa ikut bersama dengan mereka. Meg tidak benar-benar menjawab iya, namun Grace terus mendorong ibunya agar setuju. Lalu Meg menjelaskan bahwa Howie adalah seorang yatim piatu dan mengikuti camp karena program yang mengizinkan anak-anak mengikuti summer camp secara gratis. Grace terkejut lalu melihat ke arah Howie. Rupanya Howie berbohong sebelumnya dengan mengatakan bahwa orang tuanya sedang berada di luar kota. Meg mengatakan bahwa tim dari camp yang mencari mereka berdualah yang memberitahunya tentang Howie. Grace selalu mengatakan lokasi mereka dan tetap membujuk Meg untuk membawa Howie bersama mereka. Namun durasi telepon sudah hampir habis sehingga telepon terputus. Setelah panggilan itu, Meg lalu segera menuju lokasi di mana Grace berada. Setelah itu, Howie terlihat duduk murung di tepi sungai. Ia terlihat sedih. Grace lalu bertanya kemana mereka akan pergi. Dia berkata bahwa ibunya akan menjemput mereka dan akan membawa Howie bersama mereka. Howie lalu berkata bahwa itu tidak mungkin dan membuat Grace tidak mengerti. Howie menjelaskan bahwa hal itu dilarang peraturan pemerintah. Howie lalu menanyakan apakah orang-orang dari Camp Tall Pine memberitahu ibu Grace bahwa orang tua Howie datang. Grace menjawab tidak dan membujuk Howie untuk kembali bersamanya. Howie lalu memulai perkelahian dengan mengatakan bahwa ia tidak bisa kembali dan tidak ingin kembali. Howie juga mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan Grace lagi dan menyuruh Grace pergi. Grace yang mendengar itu lalu mendorong Howie dan mereka berkelahi di situ. Howie kemudian menyesal dan menarik kata-katanya barusan dan ia mengatakan Grace pasti tahu ia tidak bermaksud seperti itu. Grace lalu meminta maaf memecahkan kacamata Howie. Mereka saling mengatakan apa yang mereka rasakan dan saling berterima kasih karena saling menjaga dan menjadi teman yang baik selama 2 hari itu. Grace lalu memeluk Howie sebagai salam perpisahan. Ia berharap mereka bisa bertemu lagi suatu saat nanti. Howie juga memeluk Grace sambil menangis. Howie lalu mengeluarkan kamera dan mengambil foto terakhir mereka. Meg bersama polisi akhirnya sampai dan menanyakan pada penjual madu apakah dia melihat 2 anak di sekitar situ. Penjual madu itu mengatakan bahwa kedua anak itu berjalan ke arah sungai. Sementara itu Howie dan Grace berjalan kembali dan melihat Meg. Grace berlari memeluk ibunya meninggalkan Howie yang berdiri sendiri. Grace menangis melepas rindu di pelukan ibunya, sedangkan Howie menatap mereka. Entah apa yang ada di pikirannya saat itu. Waktu demi waktu berlalu. Grace mendapatkan sebuah kiriman map yang berisi sebuah surat, catatan, dan kumpulan foto-foto yang diambil Howie selama pelarian mereka. Howie juga memberikan kabar bahwa akhirnya di musim gugur dirinya diadopsi oleh sebuah keluarga di Connecticut. Grace dan Howie rupanya terus saling memberikan kabar satu sama lain. Dan musim panas selanjutnya, ibu Grace akan membawa Grace dan Howie ke museum dan NASA. Dan begitulah cerita ini berakhir indah. Dari film ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa perundungan dalam bentuk dan tujuan apapun bukanlah hal yang bisa dibenarkan. Bagi kalian yang mungkin pernah atau sedang berjuang melawan perundungan, sebuah kutipan dari film ini mengingatkan kita bahwa para pembuli selalu mencoba membuatmu terlihat kecil, namun kenyataannya justru sebaliknya. Kamu sangat kuat,
Dan Tuhan selalu memiliki caranya sendiri untuk memberikan apa yang kalian butuhkan di waktu yang sulit. Yang perlu kamu lakukan adalah terus berjuang dan bertahan.